Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di room meeting ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Caca Rahmat MPD dan Ibu Purwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Rita Puspita, dan rekan saya Nisna Nursarofa. Pada kesempatan ini akan memaparkan materi terkait inovasi pembelajaran kontekstual. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun topik bahasan pada kesempatan kali ini yaitu pertama, pengertian inovasi pembelajaran kontekstual. Yang kedua, konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Yang keempat, asas-asas dalam pembelajaran kontekstual. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual. Dan yang keenam itu ada studi kasus. Yang pertama ada pengertian inovasi pembelajaran kontekstual. Inovasi merupakan suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil discovery maupun invensi yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam kata kunci yang lain, inovasi juga diartikan sebagai baru, seperti yang diungkapkan oleh Santoso dalam Wijaya tahun 1992 halaman 6, bahwa kata baru ini diartikan sebagai apa saja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh penerima pembaharuan. Tetapi yang lebih penting, maksud dari kata baru ini merupakan sifat kualitatif yang berbeda dari sebelumnya. Kualitatif berarti inovasi itu memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali dalam bidang yang mendapat inovasi. Nah, selanjutnya ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga dapat mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun menurut Depdiknas, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menyajikan sebuah konsep belajar yang membantu pendidik untuk dapat mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, serta mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menurut Komalasari tahun 2013 halaman 6 menyebutkan juga bahwa pembelajaran kontekstual ini merupakan konsep belajar mengajar yang membantu pendidik untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Peserta didik di sini mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penetapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual ini merupakan suatu konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata, dan dalam pembelajaran kontekstual ini, peserta didik dilibatkan secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun pembelajaran kontekstual ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih berkualitas, mendorong timbulnya kreativitas dan produktivitas, serta efisiensi dan efektivitas yang lebih terasa. Nah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual ini merupakan suatu ide atau metode baru dalam suatu konsep pembelajaran yang lebih melibatkan siswa dalam proses belajarnya, sehingga siswa dapat mengaitkan antara materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata. Yang selanjutnya ada konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konsep dasar dari pembelajaran kontekstual. Proses belajar dalam konteks pembelajaran kontekstual
tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran saja, tetapi siswa mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Kemudian, pembelajaran kontekstual ini juga mendorong siswa untuk dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi di kehidupan nyata. Yang artinya di sini siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar yang didapatkan di sekolah dengan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan dugaan bahwa materi yang telah dipelajari akan tetap tertanam dalam memori ingatan siswa, sehingga siswa tidak mudah lupa. Yang selanjutnya ada karakteristik pembelajaran kontekstual menurut Gandana tahun 2020, yaitu pertama, pembelajaran kontekstual ini memiliki karakteristik pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, yaitu pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru yang diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, pembelajaran yang dimulai dengan cara mempelajari secara menyeluruh, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, yaitu pemahaman pengetahuan. Artinya, di sini pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya, dengan cara meminta tanggapan kepada orang lain mengenai pengetahuan yang diperolehnya, dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dapat dikembangkan. Yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman, yang artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga akan terlihat perubahan perilakunya. Nah, yang terakhir yaitu karakteristik dari pembelajaran kontekstual menurut Gandana ini melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan yang berfungsi sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Adapun karakteristik pembelajaran kontekstual menurut Johnson. Yang pertama yaitu melakukan hubungan yang bermakna. Di sini siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok dan orang yang dapat belajar sambil berbuat. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, yaitu belajar yang diatur sendiri. Di sini, siswa dapat melakukan kegiatan yang signifikan, yaitu ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya atau hasilnya yang sifatnya nyata. Yang keempat, ada berpikir kritis dan kreatif. Di sini, siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, yaitu dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika serta bukti-bukti. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Siswa di sini memelihara pribadinya dengan cara mengetahui, memberi perhatian, memberi harapan-harapan yang tinggi, memotivasi, dan memperkuat dirinya sendiri. Siswa tidak dapat berhasil tanpa adanya dukungan dari orang dewasa. Yang ketujuh yaitu mencapai standar yang tinggi. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi dengan cara mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Guru memperlihatkan kepada siswa cara mencapai apa yang disebut keunggulan. Nah, yang terakhir yaitu ada menggunakan penilaian autentik. Di sini siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Misalnya, siswa boleh menggambarkan informasi akademis yang telah mereka pelajari untuk dipublikasikan dalam kehidupan nyata. Untuk selanjutnya ada pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Berbagai pendekatan pembelajaran memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik tersebut berkaitan dengan apa yang menjadi fokus dan mendapat tekanan dalam pembelajaran. Sedangkan pendekatan pembelajaran ada yang fokusnya pada siswa, kemampuan berpikir, aktivitas, ataupun dari pengalaman siswa. Ada juga yang berfokus pada guru terhadap pada masalah dan teknologi. Sehubungan dengan berbagai aspek kehidupan dan lingkungan, pendekatan pembelajaran memiliki keterkaitan pada siswa, makna, aktivitas, pengalaman, dan kemandirian, dan juga dalam konteks kehidupan. Menurut Eric Cohen dan Byrne tahun 2001,
Pembelajaran kontekstual dapat dilakukan dengan 5 pendekatan. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang kedua, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Yang keempat, pembelajaran pelayanan atau service learning. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis kerja atau work-based learning. Nah, siswa dalam pembelajaran kontekstual ini dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Anak akan cenderung belajar tentang hal-hal yang baru, yang memiliki tantangan, serta pemecahan masalah untuk dipecahkan. Nah, guru di sini berperan sebagai pembimbing dan pemilih bahan ajar untuk anak belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Guru juga dapat membantu siswa untuk mengaitkan pengalaman yang didapatkan anak, serta memfasilitasi anak agar mampu melakukan proses asimilasi dan akomodasi. Dengan demikian, dari pendekatan pembelajaran kontekstual ini akan membantu siswa dalam proses pemahaman tentang apa yang mereka pelajari dan dihubungkan dengan kehidupan nyata. Yang selanjutnya ada prinsip dari pembelajaran kontekstual. Menurut Elaine B. Johnson dalam Gandana tahun 2020 halaman 153, pembelajaran kontekstual ini setidaknya memiliki 3 prinsip utama yang sering digunakan, yaitu pertama saling ketergantungan atau interdependence, yang kedua diferensiasi atau differentiation, dan yang terakhir yaitu pengorganisasian, self-organization. Nah, yang pertama ada prinsip saling ketergantungan. Dari berdasarkan kajian para ilmuwan bahwa segala yang ada di dunia ini, baik manusia maupun makhluk hidup, selalu saling berhubungan, yang akan membentuk pola dan jaringan sistem hubungan yang kokoh dan teratur. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran memiliki keterkaitan dengan kehidupan lingkungan sekitarnya. Sedangkan dalam proses pembelajaran siswa, berhubungan dengan bahan ajar, sumber belajar, media belajar, sarana dan prasarana, serta lingkungan sekolah. Yang kedua, ada prinsip diferensiasi, yaitu prinsip yang merujuk pada dorongan secara terus-menerus dari alam semesta untuk menghasilkan keragaman, perbedaan, dan keunikan. Prinsip diferensiasi ini juga menunjukkan kreativitas yang luar biasa dari alam semesta. Diferensiasi tidak hanya dapat perubahan dan kemajuan yang tidak terbatas, tetapi suatu kesatuan yang berbeda dengan berhubungan dalam keterpadanan yang memiliki sifat saling menguntungkan. Nah, dalam pembelajaran kontekstual ini, prinsip diferensiasi memberikan suatu kebebasan pada siswa untuk lebih menggali bakat pribadinya masing-masing dengan berkolaborasi bersama siswa lainnya. Yang terakhir yaitu ada prinsip pengorganisasian. Prinsip pengorganisasian diri ini berkenaan dengan segala sesuatu hal, memiliki organisasi diri, keteraturan diri, kesadaran diri, dan pemeliharaan diri untuk mempertahankan dirinya secara khas. Prinsip organisasi diri ini juga mendorong siswa untuk mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. Pembelajaran kontekstual mengarahkan siswa untuk membantu mencapai seluruh keterampilan dan potensi yang ada dalam dirinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nisna Nursaropah. Kepada Nisna, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai asas-asas dalam pembelajaran kontekstual. Nah, asas-asas dalam pembelajaran kontekstual itu ada 7. Yang pertama yaitu ada konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif. Berdasarkan pengalamannya, konstruktivisme memiliki pandangan bahwa pengetahuan itu berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksikan dari dalam diri seseorang. Pendekatan konstruktivisme merupakan salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan proses pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya dapat diatasi oleh pengetahuan diri. Kemudian sehingga pemikiran siswa dilatih untuk bagaimana cara bekerja sendiri, kemudian menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Pengetahuan yang sebenarnya bagi siswa merupakan sesuatu yang dibangun atau ditemukan oleh siswa itu sendiri. Nah, jadi pengetahuan bukanlah suatu fakta, konsep, atau kaidah yang perlu diingat siswa, tetapi siswa harus mengkonstruksikannya yang kemudian memberikan makna melalui pengalaman nyata. Kemudian yang kedua ada menemukan atau inquiry. Asas inquiry merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir yang sistematis. Pengetahuan bukan hanya pada sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Pencarian penemuan ini merupakan proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman sehingga siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritisnya. Nah, guru bukan mempersiapkan siswa untuk menghafal dari materi pembelajaran, tetapi
guru harus merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Nah, berdasarkan langkah sistematis yang dapat dilakukan pada model ini, yaitu yang pertama merumuskan masalah, kemudian mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan, dan membuat kesimpulan. Penerapan model inquiry ini diterapkan pada pembelajaran kontekstual yang dimulai atas kesadaran siswa atas masalah yang ingin dipecahkan. Oleh sebab itu, siswa didorong untuk menemukan masalah, asas menemukan itulah yang penting dalam pembelajaran kontekstual. Kemudian yang ketiga ada bertanya, atau questioning. Dengan bertanya dapat mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan cara dialog interaktif melalui tanya jawab oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran. Guru dalam pembelajaran kontekstual tidak banyak memberikan informasi, tetapi memancing siswa untuk menemukan sendiri. Melalui pertanyaan, guru diharapkan mampu membimbing siswa untuk menemukan setiap materi yang sedang dipelajarinya. Kegiatan bertanya berguna untuk menggali informasi tentang kemampuan siswa, membangkitkan motivasi siswa untuk belajar, menstimulasi keingintahuan siswa, kemudian memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan, dan membimbing siswa untuk menemukan dan menyimpulkan sendiri. Kemudian yang keempat ada masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar dalam pembelajaran kontekstual merupakan hasil belajar yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari hasil diskusi dengan orang lain, teman, dan kelompok tertentu. Ini merupakan hakikat dari masyarakat belajar di mana masyarakat saling membagi. Nah, guru dalam pembelajaran kontekstual melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok heterogen yang dilihat baik dari kemampuan, kecepatan, belajar, maupun minat dan bakatnya yang bisa bekerja sama dengan seseorang ahli khusus seperti dokter untuk menjelaskan kesehatan. Kemudian yang kelima ada pemodelan atau modeling. Dalam proses pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, diperlukannya model untuk ditiru oleh siswa. Model ini dapat berupa cara seperti mengoperasikan termometer, kemudian melempar atau menendang bola, dan olahraga bagaimana guru kesenian memainkan alat musik, dan lain-lain. Nah, guru menjadi model dalam memberikan contoh untuk diperlihatkan dan ditiru oleh siswa, tetapi guru juga dapat memanfaatkan siswa yang memiliki kemampuan lebih untuk dijadikan sebagai model. Nah, proses modeling ini merupakan asas yang cukup penting dalam pembelajaran kontekstual. Siswa terhindar dari pembelajaran yang teoritis abstrak yang memungkinkan mengundang terjadinya verbalisme. Kemudian yang keenam ada refleksi atau reflection. Refleksi ini merupakan proses menganalisis, mengorganisir pada pengalaman yang telah dipelajari. Dengan refleksi, pengalaman belajar akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang akhirnya akan menjadi pengetahuan bagi siswa. Melalui refleksi ini, siswa dapat memperbarui dan menambah pengetahuannya. Dalam proses pembelajaran kontekstual di setiap berakhirnya pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari. Nah, siswa dibiarkan untuk menafsirkan pengalaman dan menyimpulkannya sendiri. Kemudian yang terakhir ada penilaian nyata atau authentic assessment. Nah, penilaian nyata ini merupakan proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah pengalaman belajar siswa berpengaruh positif terhadap perkembangan intelektualnya maupun mental siswa. Penilaian autentik ini dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung dengan meliputi seluruh aspek domain penilaian. Oleh sebab itu, penilaian ditekankan pada proses belajar bukan dari hasil belajar. Untuk selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan salah satu sarana yang tepat dalam memberikan pendidikan, terutama dalam nilai kehidupan di masyarakat. Melalui model ini, siswa akan bereksplorasi secara mandiri dan menemukan berbagai pengetahuan mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Ini menurut Ramdhani pada tahun 2018 halaman 5 bahwa tahapan pembelajaran kontekstual ini meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap invitasi. Pada tahap ini, siswa didorong agar menemukan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Orang guru perlu untuk memancing dengan pertanyaan problematika tentang fenomena kehidupan sehari-hari melalui kaitannya konsep yang dibahas dengan pendapat mereka sendiri. Nah, siswa diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan, mengikutsertakan pemahamannya tentang konsep tersebut. Kemudian yang kedua ada tahap eksplorasi. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan
untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasian data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Selain berkelompok, siswa melakukan diskusi tentang masalah yang ia bahas. Secara keseluruhan, tahapan ini memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena kehidupan di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada tahap penjelasan dan solusi. Nah, ketika siswa memberikan penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah dengan penguatan dari guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, kemudian membuat rangkuman dan ringkasan. Nah, yang terakhir yaitu ada tahapan pengambilan tindakan. Pada tahapan ini, siswa dapat membuat keputusan, kemudian menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik secara individu maupun kelompok yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, maka ada langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu ada tahap pendahuluan. Nah, pada tahap pendahuluan ini, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat yang diperoleh dari proses pembelajaran dan pentingnya materi yang akan dipelajari. Kemudian, guru menjelaskan prosedur pembelajaran yang meliputi siswa yang dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi ke tempat berbeda, misalnya kelompok 1 dan 2 observasinya ke TPS, dan kelompok 3 dan 4 observasinya ke TPA. Dan melalui observasi, siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan hasil temuan saat observasi tadi. Terakhir, guru melakukan tanya jawab mengenai tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Yang kedua yaitu ada tahap inti. Pada tahapan ini, dapat dilakukan di lapangan maupun di dalam kelas. Jika dilakukan di lapangan, siswa melakukan observasi ke TPS sesuai dengan pembagian kelompoknya dan siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan sesuai dengan alat observasi yang telah mereka temukan sebelumnya. Kemudian, jika dilakukan di dalam kelas, siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, siswa mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi dan setiap kelompok menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Yang terakhir ada tahap penutup. Nah, di bagian penutup, guru menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah temuan sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai oleh guru untuk menugaskan siswa untuk membuat tugas tentang pengalaman belajar yang telah anak dapatkan dengan tema pembuangan sampah. Nah, pada pembelajaran kontekstual, untuk mendapatkan kemampuan pemahaman konsep, siswa harus mengalami langsung dalam realitas lingkungan di mana anak dibesarkan di lingkungan masyarakat. Kelas bukan tempat untuk mencatat, duduk, mendengarkan, dan hafal, akan tetapi kelas digunakan untuk saling membelajarkan di antara siswa. Kemudian yang selanjutnya ada studi kasus mengenai kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya pada pendidikan anak usia dini. Kualitas pendidikan di Indonesia masih mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa masalah dalam sistem pendidikan, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia. Contohnya seperti dalam sektor manajemen pendidikan yang semakin melemah, kemudian terjadinya kesenjangan dalam sarana dan prasarana pendidikan di daerah perkotaan maupun pedesaan, kemudian masih lemahnya dukungan dari pemerintah, rendahnya kualitas sumber daya pengajar ataupun pendidik, dan lembahnya standar evaluasi pembelajaran. Bahkan sampai saat ini masih banyak lembaga pendidikan yang belum dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada siswa. Hal ini disebabkan oleh berbagai problematika yang terjadi, seperti pada lembaga pendidikan anak usia dini, salah satu problematikanya yaitu dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini masih banyak yang cenderung berorientasi pada guru dan proses pembelajaran yang monoton, sehingga anak akan merasa mudah cepat bosan dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan kurang kreativitasnya guru dalam mengelola pembelajaran dan menghidupkan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan kontekstual. Selain problematika dalam proses pembelajaran yang hanya berorientasi pada guru, saat ini masih terdapat guru yang menyampaikan pembelajaran hanya dengan teori saja tanpa adanya media pembelajaran. Sehingga sebagian besar siswa kesulitan, bahkan belum mampu menangkap dan memahami makna dari apa yang disampaikan oleh guru untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, guru harus mampu merancang sebuah model pembelajaran yang dapat membekali siswa, baik dari segi pengetahuan secara teoritis maupun praktik.
Dalam hal ini, guru harus lebih kreatif dalam mencari dan menciptakan situasi belajar yang memudahkan siswa untuk memahami, memaknai, dan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya pada pendidikan anak usia dini, yaitu perlu adanya perubahan model pembelajaran yang lebih bermakna, sehingga dapat membekali anak dalam mendekati permasalahan hidup yang dihadapi sekarang, maupun yang akan datang. Model pembelajaran yang cocok untuk hal tersebut yaitu model pembelajaran kontekstual. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, model pembelajaran kontekstual ini merupakan model pembelajaran yang memfasilitasi anak untuk bereksplorasi secara mandiri dan menemukan berbagai pengetahuan dengan mengaitkan teori pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga memberikan pembelajaran yang konkret dan bermakna untuk anak usia dini. Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini karena dengan kualitas pendidikan yang baik akan membentuk anak menjadi anak yang cerdas dan mempunyai kreativitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan menghasilkan generasi-generasi emas Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Nisna atas pemateriannya. Alhamdulillah, pematerian dari awal sampai akhir sudah selesai. Kami dari kelompok 10 memohon maaf bila terdapat banyak kesalahan serta kekurangan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.